أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah diberikan kemudahan untuk melakukan amal soleh, termasuk amal soleh yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hadir di majelis ilmu. Bahkan Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu atau untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga. Semoga kita semua istiqomah dalam ilmu dan amal sampai kita menghadap Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita kitab Umdatul Ahkam. Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa kitab ini diambil dari Sahih Al-Bukhari dan Muslim, sehingga keabsahan dan kesohihan hadis-hadis dalam kitab ini tidak diragukan lagi, sebab bersumber dari dua kitab yang sahih, Al-Bukhari dan Muslim. Baik, pertemuan sebelum ini kita bahas tentang apa? Mengusap sepatu, dan hadis-hadis tentang mengusap sepatu sudah kita bahas tuntas dalam kitab ini. Maka malam hari ini kita beralih ke bab berikutnya, ya. Bab yang keempat, betul ya? Tentang apa itu? Ini pembahasan agak sensitif ya, tidak apa-apa karena ini fikih, jadi harus kita pelajari bersama-sama. Oke. Untuk pertemuan sebelum ini kan kita bahas tentang mengusap sepatu ya. Dan apa yang sudah kita pelajari itu perlu diulang lagi oleh Bapak Ibu ya, sehingga nanti kalau ada masalah tentang mengusap sepatu saat berwudu, tidak perlu melepas sepatu, cukup diusap bagian atasnya. Panjenengan mengerti, paham apa syarat-syaratnya. Lalu bagaimana dengan kaos kaki? Apakah termasuk sepatu ataukah bukan yang boleh diusap sebagai pengganti daripada membasuh kaki? Ini semua sudah tuntas kita bahas di bab mengusap sepatu saat berwudu sebagai ganti daripada membasuh kaki ya. Maka malam hari ini kita masuk bab Babul madhiyi wa yata'allaku bihi. Bab menerangkan tentang madhi wa ma yata'allaku bihi, dan yang berkaitan dengan madhi ya. Jadi sekali lagi kita akan bahas babul madhiyi, bab tentang air madhi dan yang berkaitan dengannya. Tapi sebelum kita masuk kepada hadis tentang madhi ini, Bapak Ibu, kita akan bahas dulu pengertiannya ya, supaya panjenengan tidak salah paham. Nah, sehingga nanti ketika saya menyebutkan madhi, panjenengan sudah paham tanpa saya jelaskan ya ketika kita bahas hadisnya.
Maka kita akan bahas dulu apa itu madhi. Pakai dzal, madhi. Bukan madi ya, madi. Madhi pakai dzal. Apa itu madhi? Madhi adalah, perhatikan ini sering terjadi ya, cairan bening yang keluar dari kemaluan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, tatkala syahwat sedang menggelora. Keluarnya tidak disertai dengan kenikmatan dan tidak berpengaruh pada tubuh, bahkan kadang-kadang tidak terasa. Paham ya? Jadi air yang keluar dari kemaluan karena syahwat sedang memuncak, itu namanya air apa? Madhi. Namanya air madhi ya. Harus ingat istilah ini. Jangan panjenengan lupa ya. Ditanya sama istrinya, "Papa, ini air apa namanya?" Ya pokoknya air lah itu. Itu namanya air madhi. Keluar karena syahwat memuncak. Ya. Paham kan? Insyaallah ini semua paham ya. Mungkin istilah yang tidak paham saja, tapi ini panjenengan semua paham karena ini sering terjadi pada kita. Oke. Lalu apa bedanya madhi dengan wadi dan mani? Ya. Ada 3 istilah ya yang hampir mirip-mirip. Madhi, wadi, mani ya. Kalau madhi itu air yang keluar karena syahwat sedang menggelora atau memuncak ya. Itu biasanya muqaddimah sebelum keluarnya air mani, muqaddimahnya. Sedangkan wadi, Bapak Ibu, wadi itu cairan yang kental berwarna putih yang keluar akibat efek dari air kencing. Pernah enggak panjenengan kencing, nahan air kencing, kemudian ketika kencing awal mula yang keluar itu putih? Pernah kan? Nah, itu namanya wadi. Paham ya? Nah, sedangkan mani, sebagaimana yang kita pahami bersama, mani adalah cairan yang keluar memancar disertai kenikmatan, nah, alias sperma. Oke. Nah, kemudian menurut jumhur ulama, semua yang keluar dari kubul dan dubur dihukumi najis kecuali air mani. Madhi najis, wadi najis, air kencing najis ya. Kecuali bila keluar dari dubur atau dubur itu benda yang padat. Benda yang padat itu tidak dihukumi najis, tapi dihukumi mutanajis. Mutanajis itu benda najis tapi bisa dibersihkan. Kalau najis yang tidak bisa dibersihkan, namanya najis, tidak bisa dibersihkan. Paham ya? Air kencing itu bisa tidak dibersihkan menjadi suci? Ditaruh freezer begitu? Nah, tidak bisa. Termasuk juga BAB ya, itu bisa tidak dibersihkan, diolah lalu menjadi suci? Tidak bisa. Nah, karena itu benda cair. Nah, kalau benda padat yang keluar dari kubul atau dubur ini disifatnya mutanajis. Contoh, ini sebenarnya tidak pernah terjadi ya, atau mungkin pernah terjadi tapi kita tidak tahu kepada siapa terjadi. Contoh, misalnya Pak Suparman, BAB keluar uang koin. BAB itu keluar uang, maka uang itu tidak dihukumi najis tapi mutanajis, bisa dibersihkan. Nah, dibersihkan itu sudah suci. Ya, atau misalnya BAB keluar emas, wah luar biasa Pak. BAB keluar emas itu, emas yang sesungguhnya ya, bukan emas yang itu. Oke. Maka emas itu dihukumi apa tadi? Mutanajis, benda yang terkena najis, berarti bisa disucikan. Nah, mungkin dia makannya emas sehingga keluarnya emas. Oke. Paham ya? Jadi semua yang keluar dari kubul dan dubur dihukumi najis kecuali air mani. Dan dihukumi membatalkan wudu. Dihukumi membatalkan wudu kecuali semuanya dihukumi membatalkan wudu. Oke. Kalau air mani tidak hanya membatalkan wudu, tapi juga wajib untuk mandi besar.
Sudah paham ya apa yang dimaksud dengan madhi? Oke, sekarang kita masuk kepada hadisnya. Kita baca langsung terjemahannya dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali ini anak dari paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Berarti apanya Nabi ini? Sepupu Nabi, ya, bukan keponakan ya. Kalau keponakan tidak boleh menikah dengan anaknya Nabi. Jadi ini yang dimaksud Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu Nabi. Berarti dengan Fatimah apaan ini? Kalau Nabi punya anak, Ali dengan Fatimah ini apa? Kalau dalam bahasa Jawanya, istilah Jawanya, di atasnya sepupu ya? Enggak tahu. Intinya sekekeluargaan. Beliau ini sahabat yang paling muda pertama masuk Islam. Kalau bicara yang paling tua pertama masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang paling muda Ali bin Abi Thalib. Dan ini sudah kita pelajari ya di sirah Nabi Muhammad SAW, kajian Ahad subuh keempat. Ali bin Abi Thalib berkata, apa kata beliau? Aku adalah seseorang yang sering keluar madhi. Paham ya? Sahabat Ali itu cerdas Bapak Ibu. Cerdas luar biasa. Dan orang cerdas ini secara penelitian memang tingkat hawa nafsunya lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak cerdas. Nah, tapi ada juga orang yang tidak cerdas nafsunya tinggi ya, tergantung lingkungan mungkin ya. Nah, sahabat Ali bin Abi Thalib ya berkata, aku adalah seseorang yang sering keluar madhi. Kenapa Ali sering keluar madhi? Wallahu ta'ala alam. Mungkin karena istri beliau itu sangat cantik. Siapa namanya? Fatimah, anaknya Nabi. Hadirin. Lah, ini bukan masalah istri cantik atau tidak. Mungkin pembawaan orang tuh kan masing-masing berbeda-beda ya. Pembawaan orang tuh masing-masing beda-beda. Ada yang sering keluar kencing. Namanya apa ini? Beser ya. Sering keluar kencing. Ya. Kalau sahabat Ali ini bukan kencing tapi madhi. Sering keluar madhi. Nah, madhi itu tadi adalah air yang keluar dari kemaluan sebab syahwat memuncak. Syahwat menggelora. Saat itu sahabat Ali bin Abi Thalib malu untuk bertanya kepada Rasulullah. Karena keadaan putrinya sebagai istriku, kata sahabat Ali, malu untuk bertanya. Ya. Maka bapak-bapak yang punya anak perempuan lalu menikah ya, mungkin dan panjenengan dianggap paham agama, kenapa menantu itu kok tidak pernah tanya? Mungkin salah satu faktornya adalah malu. Nah, maka perlulah menantu itu diajak untuk datang ke pengajian. Nah, jangan sampai kasus yang menimpa Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib ini terulang kembali, menimpa juga kepada anak panjenengan. Ya. Nah, sahabat Ali saat itu malu Bapak Ibu. Kalau kita baca syarah hadisnya, sahabat Ali itu malu sehingga beliau tidak bertanya kepada Rasulullah mengenai hukum air itu. Akhirnya sahabat Ali setiap keluar air madhi beliau selalu mandi. Untuk jaga-jaga ya, pokoknya selalu mandi. Tapi karena sering keluar kan ini merepotkan, ya kan, merepotkan. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib memerintahkan seseorang namanya Miqdad bin Aswad untuk menanyakannya. Nah, beliau tidak bertanya langsung ke Rasulullah, tapi beliau nitip pertanyaan kepada siapa? Miqdad bin Al-Aswad untuk menanyakan permasalahan beliau itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Miqdad berangkat lalu datang kepada Nabi, bertanya permasalahan sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi Miqdad ini tidak menyebut bahwa ini masalahnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Miqdad hanya bertanya tentang bagaimana jika ada
air yang keluar karena syahwat sedang memuncak atau sedang menggelora. Maka saat itu Nabi menjawab, apa kata Nabi? Yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Hendaknya ia basuh kemaluannya dan berwudu. Hendaknya ia basuh kemaluannya dan berwudu. Artinya apa? Tidak wajib mandi. Hanya sebatas mencuci kemaluan. Lalu kalau dia ingin sholat ya hanya sebatas berwudu, tidak wajib mandi. Dalam hadis lafaz Imam Al-Bukhari kalimatnya basuhlah kemaluanmu dan berwudulah, berbentuk perintah ya. Kalau yang tadi hendaknya ia basuh kemaluannya dan berwudu. Sedangkan dalam lafaz Al-Bukhari kalimatnya basuhlah kemaluanmu dan berwudulah. Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan berwudulah dan basuhlah kemaluanmu. Hampir sama. Intinya apa? Tidak wajib mandi kalau keluar madhi. Paham ya? Bisa dipahami semua? Oke. Kita masuk kepada faedah hadisnya. Yang pertama, boleh mewakilkan untuk bertanya dan meminta fatwa pada ulama karena ada uzur seperti malu. Yang mewakilkan tentu saja orang yang terpercaya dalam pemahaman, hafalan dan agamanya. Jadi kalau panjenengan malu untuk bertanya kepada seorang ustadz masalah privasi panjenengan, boleh diwakilkan pertanyaan itu. Yang penting kan ilmu itu sampai kepada panjenengan. Mau pertanyaan itu langsung disampaikan oleh panjenengan ataukah diwakilkan kepada seseorang, la ba'sa, tidak apa-apa. Ya, boleh mewakilkan. Tapi kalau di majelis seperti ini Bapak Ibu, panjenengan bertanya lalu diwakilkan kepada orang pertanyaannya, itu kurang utama. Yang utama kalau majelis seperti ini langsung bertanya. Langsung bertanya. Ya. Cuman kan ustadz-ustadz sekarang biasanya ketika meminta jemaahnya untuk bertanya, itu biasanya pakai apa? Pakai kertas ditulis. Itu sebenarnya bagus. Tujuan pertama apa? Kalau ada masalah privasi, nah orang tidak mengetahui pertanyaan siapa itu kan. Nah, kemudian kalau ada masalah-masalah yang membuat dia jelek ya di pandangan orang lain, maka ini tentu aman ya. Contoh misalnya masalah riba kan. Kalau dia bertanya masalah riba, nah ini kan orang nanti akan curiga bahwa dia telah melakukan perbuatan riba. Nah, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu kadang harus ditulis dalam kertas untuk menjaga nama baik penanya. Oke. Nah, tapi kalau pertanyaan-pertanyaan umum ini alangkah lebih baiknya kalau disampaikan secara langsung. Ya. Kalau panjenengan bertanya di dalam majelis, lalu sebab pertanyaan panjenengan itu orang yang tidak tahu menjadi tahu, maka panjenengan dapat amal jariah ilmu. Dapat amal jariah ilmu. Misalnya panjenengan tanya, Ustadz, hukum air madhi itu bagaimana? Nah, saya jelaskan. Nah, sehingga orang yang tidak tahu menjadi tahu, maka panjenengan ikut dapat pahala ilmu yuntafa'u bih, yang terus diambil manfaatnya. Nah, maka di dalam majelis ilmu jangan malu untuk bertanya. Oke. Jadi bertanya lalu pertanyaan itu diwakilkan kepada seseorang boleh. Yang jelek itu kalau dia punya permasalahan dalam syariat tapi dia malu bertanya dan dia tidak mewakilkan pertanyaan itu kepada orang lain. Ini jelek. Ya. Sebenarnya malu itu bagus tidak? Pada asalnya malu itu bagus Bapak Ibu. Dalam hadis dikatakan al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Nah, kemudian dikatakan dalam hadis lain al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Nah, wanita yang malu maka keluar dia menutup aurat. Tutup dengan jilbabnya, menutup dengan pakaian yang panjang. Nah, kemudian
Seseorang yang malu, dia tidak hanya menutup aurat dari manusia, dia juga menutup aurat dari pandangan jin. Ini pentingnya sifat malu. Lebih-lebih malu kepada Allah, dikasih nikmat yang banyak tapi kita sedikit ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malu yang terpuji, ya. Tapi ada malu yang tercela, yaitu malu untuk masalah kebaikan. Contohnya apa? Malu untuk belajar. Karena sudah tua, malu untuk belajar. Atau malu untuk datang ke majelis ilmu sebab yang menyampaikan anak kecil. Yang menyampaikan ustadznya masih muda. Padahal badan kecil tapi usia sebenarnya sudah 28 ini Bapak Ibu ya. Orang mengira saya masih SMP. Mas kelas berapa katanya. Saya ini sudah usia 28 ya. Memang pembawaan dari dulu memang seperti ini. Makan banyak itu tetap seperti ini Bapak Ibu ya. Oke. Ada juga pembawaan orang itu gede. Usia 20 tahun tapi kelihatannya seperti 30 tahun, besar. Ya, memang bawaan orang tuh beda-beda. Ada orang kecil badannya tapi besar ilmunya. Contohnya siapa? Imam Nawawi. Itu kecil orangnya. Imam Nawawi tapi besar ilmunya. Sampai ketika orang datang ingin belajar kepada Imam Nawawi, orang itu tanya, "Anda tahu tidak di mana rumahnya Imam An-Nawawi?" Kata orang itu, "Lah ini di samping saya ini." Karena kecil orangnya. Jadi orang yang datang itu tidak mengira bahwa itu Imam Nawawi. Ya. Oke. Ada juga yang besar badan tapi sedikit ilmu, banyak ini, ya. Yang lebih ideal itu besar badan tapi juga besar ilmu. Oke. Malu belajar ini termasuk malu yang jelek. Malu untuk bertanya masalah-masalah agama ini juga termasuk malu yang tidak baik. Malu untuk ngaji, bapak-bapak ini biasanya yang sudah sepuh-sepuh. Malu mengaji karena apa? Takut salah. Ya namanya belajar itu kalau tidak salah panjenengan berarti udah benar, udah bisa, tidak perlu belajar. Orang yang belajar itu karena dia merasa salah maka dia perlu untuk belajar. Oke. Kemudian faedah yang kedua, air madhi itu najis karena Nabi memerintahkan untuk mencuci kemaluan yang terkena madhi. Hukum najis madhi ini sama dengan hukum najis air kencing. Namun madhi yang sedikit dimaafkan karena sulitnya untuk dihindari. Madhi yang sedikit, ya. Mungkin dia sering keluar madhi, udah dicuci ini ya, kemaluannya sudah dicuci tapi kan pernah panjenengan mengalami seperti ini. Udah dicuci, sudah berwudu, tapi ketika mau sholat ternyata keluar lagi. Ini dimaafkan karena sulitnya untuk dihindari. Paham ya? Dimaafkan. Oke. Jadi air madhi itu najis ya, karena Nabi memerintahkan untuk mencuci kemaluan yang terkena madhi. Najis. Kalau pakaian panjenengan terkena air madhi ya, maka pakaian itu dihukumi najis, tidak boleh dibawa untuk sholat ya. Hanya saja kalau sedikit dan itu sulit kita untuk menghindar, itu dimaafkan. Paham ya? Nah. Kemudian yang ketiga, keluarnya madhi termasuk perkara yang membatalkan wudhu. Namun keluar madhi tidak diperintahkan untuk mandi junub, cukup berwudu saja. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang lain, fil madhiyi al wudu wa fil maniyyi al ghuslu. Air madhi itu hanya cukup dengan wudu, sedangkan air mani al ghuslu harus mandi besar. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Oke. Jadi batal wudu Bapak Ibu. Walaupun tidak keluar angin, walaupun tidak kencing, walaupun tidak menyentuh wanita yang bukan mahramnya, tapi kalau keluar air madhi ini termasuk perkara yang membatalkan wudu. Sebab kaidahnya yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang itu semua membatalkan
wudu. Ini kaidah umum ya. Kemudian yang keempat, jumhur ulama berpendapat bahwa pakaian yang terkena madhi harus dicuci. Cara membersihkannya dicuci. Jadi sampai bau, rasa dan warnanya hilang. Kalau warnanya kan sama dengan warna air ya. Jadi baunya hilang. Oke. Dicuci. Misalnya ini bagian yang kena madhi. Disiram pakai air begini. Nah, terus sampai panjenengan merasa bahwa air telah mengalahkan madhi itu, berarti sudah dianggap suci. Oke. Nah, ini jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama. Tapi sebagian kecil ulama, sebagian kecil pendapat ulama mengatakan cukup dipercikkan air. Berarti tidak dicuci, cukup diambilkan air begini. Sudah. Ini pendapat yang syadz, pendapat yang jarang dipakai. Yang pendapat jumhur, pendapat yang kuat itu adalah dibersihkan, dicuci pakai air, dicuci sampai panjenengan yakin bahwa air telah mengalahkan madhi itu. Paham ya? Perbedaan pendapat ulama. Nah, ini kita perlu bahas ini. Yang pertama, masalah mencuci kemaluan. Ini ulama beda pendapat, Bapak Ibu. Pendapat yang pertama, wajib mencuci kemaluan seluruhnya karena hampir mendekati junub. Ini sebagian ulama mengatakan junub sugro, junub kecil. Sebab ini muqaddimah sebelum keluarnya air mani kan biasanya. Nah, ini syahwat sedang menggelora, sedang memuncak, akhirnya keluar air itu, air madhi itu. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan ini junub sugro, junub kecil. Maka membasuh seluruh kemaluan tersebut seperti halnya, ini bukan hanya ya, tapi seperti halnya membasuh badan seluruhnya. Paham? Ini pendapat pertama, yang dibasuh seluruh kemaluan. Walaupun yang terkena madhi itu hanya bagian ujung, tapi yang dibasuh semua kemaluan, ini semua kemaluan ya. Saya susah menjelaskannya, Pak. Semuanya, yang atas sama yang bawah. Ya. Paham Pak Parman? Ini contoh, ini karena tidak apa-apa di syuting ya. Ini kemaluan. Yang kena air madhi kan di bagian ujung aja, ya toh? Nah, pendapat pertama mengatakan wajib dibasuh seluruhnya. Wajib dibasuh seluruhnya. Yang ini sama yang bawah. Paham ya? Dibasuh. Nah. Karena menurut pendapat ini keluarnya madhi itu mendekati junub alias junub sugro. Sehingga membasuh seluruh kemaluan itu seperti halnya membasuh badan seluruhnya jika orang itu junub. Oke, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan wajib membersihkan hanya bagian yang terkena madhi saja. Berarti bagian depan aja yang dibersihkan. Disiram air sudah cukup. Ya. Oke, paham ya? Kemudian masalah mensucikan bekas madhi di kemaluan. Apakah sama dengan kencing? Kencing itu kan kalau kita kencing Bapak Ibu, itu ada dua cara membersihkannya. Dibersihkan dengan air, yang kedua dibersihkan dengan istijmar. Istijmar itu benda yang kasar. Kan ini kita sudah belajar belum ini? Sudah kan? Baik BAB atau BAK itu boleh memilih salah satunya, membersihkannya dengan air atau membersihkannya dengan benda kasar seperti tisu, batu dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan madhi, bekas madhi yang menempel di kemaluan itu. Nah, pendapat yang pertama ini pendapat Hanafiyah dan Hanabilah, pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Boleh disucikan dengan istijmar, benda kasar, sebab madhi dihukumi sama seperti kencing. Boleh. Artinya apa? Kalau panjenengan
misalnya sedang perjalanan keluar madhi, itu boleh dibersihkan atau disucikan pakai tisu. Ambil tisu, tinggal dipoles saja, boleh. Ini pendapat siapa? Madhab Hanafi dan madhab Hambali. Yang kedua, pendapat Maliki dan Syafi'i. Dan inilah madhab yang banyak dianut di Indonesia ya, Syafi'i. Bahwa madhi disucikan hanya dengan air, tidak dapat dengan yang lain. Ini pendapat yang lebih kuat. Sebab hadis tadi mengatakan apa? Faghsil, basuhlah, berarti dengan air, ya toh. Ini pendapat yang lebih kuat. Saya mengambil pendapat ini Bapak Ibu. Ya, kalaupun panjenengan mengambil pendapat yang pertama, la ba'sa, tidak masalah. Nah, tapi kalau kita bicara pendapat yang lebih kuat dan lebih mengena dengan pemahaman hadis tadi, maka pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah yang mengatakan hanya bisa disucikan dengan air, tidak boleh dengan yang lainnya. Oke. Paham ya? Ibu-ibu ada di sini? Ada ibu-ibu? Ada ya. Nah, ini untuk ibu-ibu ini. Tapi juga perlu untuk panjenengan suami ya, untuk menyampaikan nanti kepada istrinya. Bagaimana dengan keputihan wanita? Ulama kalau saya baca-baca sepertinya mereka bingung. Dimasukkan mana keputihan wanita ini? Dimasukkan sama seperti madhi, wadi, mani, atau air kencing? Ya, ini ulama bingung. Nah, sehingga inilah yang memicu perbedaan pendapat tentang keputihan wanita ya. Kalau panjenengan tidak mengalami, ini urusan wanita ini, ya. Ulama beda pendapat. Syafi'iyah dan Hanabilah, keputihan yang ada di kemaluan wanita itu dihukumi najis dan membatalkan wudu, disamakan dengan madhi. Disamakan dengan madhi. Paham enggak? Nah, tapi ini penting Pak untuk panjenengan nanti disampaikan kepada istrinya. Syafi'iyah dan Hanabilah, keputihan wanita itu najis. Karena tadi dalil di awal kan, setiap yang keluar dari kemaluan itu dihukumi najis kecuali air mani. Jadi mazhab Syafi'i dan Hanabilah mengambil kaedah itu, sehingga mereka menghukumi najis dan membatalkan wudu, disamakan dengan madhi. Maka wanita yang keluar keputihan ya, dia harus membersihkan kemaluannya dulu, kemudian berwudu, lalu sholat ya. Pendapat Hanafiyah, mazhab Hanafi, tidak najis karena cairan keputihan lebih dekat kiasannya dengan mani. Nah, ini jadi yang memicu perbedaan pendapat ini adalah itu disamakan dengan apa? Madhi kah atau mani? Kalau disamakan dengan mani berarti tidak najis. Ya, kalau disamakan dengan madhi berarti najis. Gitu. Paham ya? Nah, coba kita perhatikan pendapat ulama Mesir ya. Syekh Mustafa Al-Adawi. Sangat cantik pendapat beliau ini. Kata beliau, tidak ada dalil yang soreh, yang jelas dan tegas soal hukum ifrazat. Ifrazat itu ya keputihan. Bahasa Arabnya ifrazat. Apakah cairan keputihan tersebut najis ataukah suci? Tidak ditemui hadis-hadis yang secara tegas menghukuminya sebagai najis. Tidak ada hadis mengatakan bahwa keputihan wanita itu najis. Tidak ada Pak. Cairan keputihan yang keluar dari organ reproduksi wanita, reproduksi wanita adalah hal yang wajar terjadi. Bahkan pada masa silam, termasuk juga wanita pada masa Nabi. Kendati demikian, tidak ada sahabat wanita yang menanyakan hukum itu kepada Rasulullah. Ini kan terjadi kepada semua wanita kan, keputihan ini ya, hampir kepada semua wanita, termasuk wanita di zaman Rasulullah. Tapi kata beliau tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa ada wanita bertanya kepada Nabi tentang keputihan itu. Sehingga kalaulah ada wanita
yang bertanya tentang keputihan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi akan mengingatkannya. Jika najis, Nabi akan mengingatkannya bahwa itu najis, ya toh? Kalaupun wanita itu tidak bertanya, ya, tapi kan Nabi mungkin mendapat cerita dari Aisyah tentang hal seperti itu, cerita dari istri-istrinya, ya toh? Nah, sehingga Nabi akan mengingatkan bila itu najis, akan diingatkan oleh Nabi. Tidak mungkin keburukan itu dibiarkan oleh Nabi, tidak mungkin Bapak Ibu, mesti diingatkan. Tapi kita tidak pernah mendapati hadis bahwa Nabi mengingatkan wanita tentang keputihan itu, bahwa keputihan itu adalah najis. Tidak pernah ditemukan hadis seperti itu. Nah, sehingga kata Mustafa Al-Adawi, hukumnya dikembalikan kepada asal. Hukum sesuatu itu kan hukum asalnya suci selama tidak ada dalil yang mengatakan bahwa sesuatu itu najis. Paham tidak? Paham ya? Tapi kalau kita ikut pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali, dihukumi najis. Yang lebih aman kita ikut pendapat yang pertama. Ini lebih aman. Ya, kecuali panjenengan bawa istri perjalanan jauh susah, ya, mau bersihkan, mau wudhu dan sebagainya, ya, ini boleh ambil pendapat yang kedua, ya, boleh ambil pendapat yang kedua. Oke, bisa dipahami ya? Ini masalah keputihan yang terjadi kepada wanita. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Sebelum saya lanjut ke hadis berikutnya. Nah, silakan Pak. Yang lebih aman. Betul. Boleh. Bukan menerapkan, tapi memakai salah satunya. Nah, tergantung kondisi ya. Panjenengan kalau ke Mekah, ya, tawaf itu kan dalam mazhab Syafi'i menyentuh wanita yang bukan mahramnya batal wudu. Nah, tapi ada pendapat lain mengatakan wudu tidak batal, yaitu pendapat mazhab Malik. Menyentuh wanita yang bukan mahramnya mazhab Malik tidak batal. Paham ya? Tapi kita harus mengikuti mazhab itu satu rumpun ya. Maksudnya begini, satu rangkaian itu harus diikuti semua. Kalau batal wudhunya ikut mazhab Maliki, berarti cara wudhunya ikut mazhab Malik. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau batal wudhunya mazhab Maliki, tapi wudhunya mazhab Syafi'i, ini talfik, ambil yang ringan-ringan aja. Dan ini kan tidak serasi. Batalnya mazhab mazhab Maliki, tapi wudhunya mazhab Syafi'i. Kalau panjenengan batalnya mengambil pendapat mazhab Maliki yang mengatakan mengatakan bahwa menyentuh wanita yang bukan mahramnya itu tidak batal, ya, berarti wudhunya juga pakai mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu wajib mengusap seluruh kepala dan wajib tadlik itu menggosok. Jadi wudhu itu tidak hanya dibasahi aja, tapi digosok begini. Ya, tapi rata-rata kan wudhu kita ini tadlik, ya, menggosok. Jarang-jarang orang itu wudhu hanya gini aja, jarang. Tapi dijalankan tangannya oleh dia. Nah, baik. Oke, jadi kalau kita ikut pendapat suatu mazhab, nah, ikutilah satu rangkaian itu, diikuti satu rangkaiannya. Oke, paham ya? Kita lanjut. Hadis yang ke-26 dari Abbad bin Tamim, dari Abdullah bin Zaid bin Asim bin Al-Mazini radhiyallahu anhu. Ia berkata, pernah disampaikan kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang terbayang bahwa dirinya keluar sesuatu dalam sholat.
Jadi pernah ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, bagaimana dengan seorang laki-laki yang dia membayangkan ada sesuatu keluar dari duburnya saat sholat, keluar angin maksudnya, ya. Ini membayangkan aja, tidak sampai yakin, berarti ragu kan, ragu. Maka ditanyakan kepada Nabi. Nabi saat itu menjawab. Nah, kata Nabi, la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Janganlah membatalkan sholat sampai ia mendengar suara atau mendapati bau. Janganlah dia keluar dari sholatnya atau membatalkan sholatnya sampai dia mendengar suara. Karena ini kondisinya ragu, Bapak Ibu. Kondisi ragu itu harus mencari sesuatu yang meyakinkan. Kalau tidak ada, kembali kepada hukum semula. Hukum semula apa? Suci. Wudhu tidak batal. Ya. Tapi kalau menemukan, kata Nabi, menemukan suara atau mendengar suara atau mendapati bau, ya, sebab ada sesuatu itu tidak ada suaranya tapi baunya luar biasa. Ya. Ada juga yang bersuara tapi tidak bau, ya. Maka Nabi menyampaikan dua pilihan. Janganlah keluar atau membatalkan sholat sampai ia mendengar suara atau mendapati bau. Paham ya? Nah, pernah panjenengan mengalami ini? Pernah. Saat sholat, terutama saat sujud, seakan-akan ada yang keluar, tapi panjenengan tidak yakin itu, masih ragu, ya, masih syak 50-50. Itu kentut, keluar angin atau bukan, ya, atau hanya ditiup oleh setan. Nah, maka kata Nabi, jangan batalkan sampai mendengar suara atau mendapati bau. Yang repot itu kalau panjenengan ragu, ternyata yang kentut di sebelah, yang bau dari sebelah. Repot itu, ya. Nah, tapi sehingga panjenengan harus meyakinkan diri bahwa itu yang keluar dari panjenengan, ya, bau itu dari panjenengan, walaupun sebenarnya dari sebelah, ya. Oke. Hukum asal tetap pada apa yang diyakini semula. Ini faedah hadisnya, Bapak Ibu. Hukum asal tetap pada apa yang diyakini semula, yang diyakini. Baik. Kalau dia yakin keluar, ya, kalau dia yakin itu angin yang keluar dari dubur, maka ikut keyakinan itu, berarti wudhunya batal. Tapi kalau dia ragu, ya, maka ikut kondisi sebelum ragu itu. Kondisi sebelum ragu, berwudu atau tidak? Berwudu, berarti dianggap suci, dianggap tidak batal wudunya. Sama seperti ini. Ya, misalnya saya ke kamar mandi, ya, bawa serban ini. Tiba-tiba serban saya jatuh di WC itu, jatuh di kamar mandi, ya. Saya ragu, ini kamar mandinya ini bersih dari najis apa tidak? Sebab tidak kelihatan, ya toh. Nah, maka hukumnya kembali kepada hukum asal. Hukum asal serban saya ini kan suci, berarti dihukumi suci. Itu kalau ragu, kembali kepada hukum asal, ya. Tapi ada ragu yang tidak wajar itu. Udah tahu ini najis kan sebelumnya, jatuh ke WC. Ini suci apa najis, ya? Padahal sebelumnya udah najis ini. Ya, sebelumnya sudah tidak punya wudu, tapi dia kemudian ragu, tadi saya ambil wudu apa enggak? Nah, berarti itu dianggap tidak berwudu. Ya, karena sebelum keraguan itu panjenengan sebenarnya tidak dalam keadaan sedang berwudu. Baik. Kemudian keraguan seseorang berhadas ataukah tidak, ini tidak membatalkan wudu atau tidak membatalkan sholat, ya. Misalnya panjenengan ragu, ini wudu saya sudah batal apa belum, ya. Berarti ini tidak menyebabkan wudu panjenengan batal. Keraguan tersebut tidak menyebabkan wudu panjenengan batal. Termasuk juga ketika panjenengan ragu saat sholat.
Wudhu saya masih ada apa tidak ya? Batal ataukah belum? Ini ragu ini muncul saat sholat. Ini tidak menyebabkan sholat panjenengan batal. Atau panjenengan ragu di rakaat pertama, ketika masuk rakaat kedua panjenengan ragu, tadi rakaat pertama saya baca Al-Fatihah atau tidak ya? Nah, keraguan itu tidak sampai membatalkan sholat. Hanya sunnah nanti di ujung sebelum salam panjenengan sujud sahwi untuk menyempurnakan apa yang panjenengan ragu di dalam sholat. Oke. Yang ketiga, haram membatalkan sholat tanpa sebab yang jelas. Haram ya. Makanya tadi sahabat itu ketika bertanya ragu-ragu, Nabi bilang apa? Kalau jelas kamu mendengar bunyi atau mendapati bau, baru kamu berhenti dari sholat. Tapi kalau tidak mendengar bunyi atau mendapati bau, tidak boleh berhenti dari sholat. Jadi membatalkan sholat tanpa ada alasan yang jelas dan alasan yang dibenarkan oleh syariat, ini hukumnya haram Bapak Ibu. Haram. Allahu Akbar. Nggak jadi deh, diulang lagi. Nah itu haram hukumnya. Kecuali ada sebab yang membuat panjenengan harus membatalkan. Mungkin di awal tadi panjenengan tidak takbir, padahal takbir itu hukumnya wajib. Ya, maka panjenengan batalkan, lalu ulang lagi sholatnya. Kemudian yang keempat, angin yang keluar dari dubur adalah perkara membatalkan wudhu, baik bersuara ataupun tidak bersuara. Jangan sampai salah memahami ya. Oh, nggak ada suaranya, nggak ada baunya, berarti tidak batal ini. Keliru. Kalau panjenengan sudah yakin keluar, walaupun tidak bersuara, walaupun tidak ada baunya, tetap wudhunya dihukumi batal ya. Nomor 5, yang dimaksud dengan kalimat mendengarkan bunyi atau mencium bau pada hadis ini adalah untuk meyakinkan kalau seandainya dia tidak mendengar dan tidak mencium bau, namun dia yakin angin keluar dari dubur, maka jelas hal itu membatalkan wudhu. Bisa dipahami ya? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan. Kasus? Ya. Kopi luwak. Iya. Kata orang Pontianak itu babnya musang. Musang kan ya? Nah, musang. Nah, kembali kepada kaidah tadi yang di awal ya. Yang keluar dari dubur atau kubul, baik binatang, kemaluannya binatang atau kemaluannya manusia, ya, itu dihukumi najis, kecuali benda padat. Nah, kalau benda padat itu tidak dihukumi najis, tapi dihukumi apa tadi? Mutanajjis, benda yang kena najis, berarti bisa dibersihkan. Sama seperti kopi luwak itu. Tapi coba panjenengan bayangkan bahwa itu keluar dari duburnya luwak. Nah, terlalu jauh kalau kita membayangkan itu ya. Karena ketika sudah minum kopinya itu hilang. Karena nikmat kopinya, Pak. Ya. La ba'sa, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Sebab itu bukan produksi asli dari perut dia. Bukan. Ya, itu benda dari luar dimasukkan, keluar lagi. Ya toh? Nah, sehingga itu dihukumi mutanajjis, ya, mutanajjis, benda yang terkena najis, boleh disucikan dan bisa disucikan. Nah, cuman sama perusahaan disucikan apa tidak saya tidak tahu ya. Nah, sudahlah yakin ya. Kalau kita tidak tahu itu suci atau tidak, sudah dibersihkan atau tidak ya, kembali kepada hukum asalnya. Kembali kepada hukum asalnya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.